Anda masih lanjut pagi pemirsa dan berikutnya kita akan menunjuk informasi dari Tanah Suci di mana Kementerian Agama bekerja sama dengan pihak terkait di Arab Saudi gelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Simulasi ini diadakan guna kelancaran para jemaah dalam melaksanakan ibadah jelang puncak haji di Arafah 3 hari lagi. Akhir pekan ini jutaan jemaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan jamaah, di tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan terobosan melalui penggunaan smart card atau kartu nusuk sebagai akses masuk jamaah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Masyarik, menggelar simulasi keberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah. Kalau jamaah belum memiliki kartu sampai dengan 1 hari sebelum keberangkatan, pihak maktab diperintahkan untuk terus mendata dan memitigasi siapa-siapa di antara anggota jamaah yang ada di maktabnya yang belum memiliki kartu. Maka hari itu juga mereka berjanji akan menerbitkan kartu. Apabila kartunya hilang. Kalau hilang itu masih cukup waktu untuk melakukan penggantian, maka maktab harus melakukan penggantian. Skema ini berlaku bagi jemaah yang sehat secara fisik. Bagi jemaah yang beresiko tinggi, lansia, dan pengguna kursi roda akan diterapkan skema khusus karena memerlukan waktu yang lebih lama. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Pemerintah Kementerian Agama menyiapkan 5 skema dalam menghadapi puncak haji 2024, khususnya jelang wukuf di Arafah untuk kemaslahatan para jemaah haji. Skema pertama yaitu skema normal. Skema ini berlaku bagi jemaah yang mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Kemudian terdapat skema murur. Skema ini diperuntukkan bagi jemaah sakit beresiko tinggi atau risti, lansia, disabilitas, dan pendamping yang mengikuti proses puncak ibadah haji dengan hanya melintas di Musdalifah. Skema selanjutnya adalah safari wukuf non-mandiri. Skema ini diperuntukkan bagi jemaah risti, lansia, disabilitas yang tidak perlu dirawat di rumah sakit dan tanpa pendamping. Berikutnya ada skema safari wukuf Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Skema ini untuk jemaah haji yang sakit dan dirawat, di mana jemaah haji memungkinkan untuk dipindahkan. Yang terakhir adalah Ba'dal Haji bagi jemaah wafat sebelum wukuf dan jemaah haji yang tidak bisa dipindahkan dari rumah sakit. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana sapi simental berbobot 1,1 ton terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo untuk dikurbankan saat Idul Adha di Masjid Taqwa Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sapi yang disayang-sayang oleh pemiliknya ini sebelumnya sempat ditawar orang lain namun tidak dilepas. Sapi simental dengan nama bule ini terpilih menjadi sapi kurban Presiden Joko Widodo untuk perayaan Hari Raya Idul Adha nanti. Sapi kurban Presiden ini rencananya akan dikurbankan di Masjid Taqwa di Kota Palembang. Sapi berbobot 1 ton 135 kg yang dimiliki pasangan suami istri M. Idil Fitriansyah dan Aprilia Cherry Natalin Novita ini dilepas untuk hewan kurban Presiden Joko Widodo seharga Rp125 juta. Aprilia mengatakan si bule merupakan sapi kesayangan yang sudah bersamanya selama 3 tahun. Si bule dibeli sejak usia 2 tahun dengan berat awal sekitar 320 kg.
Aprilia pun bangga si bule dipinang Sekretariat Presiden untuk menjadi pilihan hewan kurban Presiden Joko Widodo. Sapi ini mengalahkan 2 ekor sapi lainnya dalam seleksi menjadi hewan kurban Presiden. Oh ya udah, nanti kita beli dari berat 300 tuh. Saya sayang-sayang tahun kemarin udah ada mau beli, tapi janganlah nanti aja lah. Sayang kan? Kebetulan tahun ini Pak Jokowi yang mau, ya udahlah, mau gimana, kepala negara kita, nggak mungkin saya tolak. Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Rahmat Mulia Harahap memastikan kriteria sapi yang direkomendasikan telah sesuai syarat yang ditentukan Setpres, termasuk pemenuhan dalam hal syar'i seperti usia di atas 2 tahun, tidak cacat bawaan lahir atau cacat karena hal lain seperti buta, bagian tubuh tidak lengkap, pincang, atau ada luka dan kepemilikan sah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurut Habibur Rahman, dalam kasus Vina jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak kompeten. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi soal desakan pembentukan tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Menurutnya, tim pencari fakta itu sudah dibentuk, yakni Polri atau Lembaga Perlindungan Hukum. Selain itu, Habibur Rahman menyebutkan dalam kasus Vina, jangan sampai persoalan hukum disikapi dengan asumsi dari pihak lain yang tidak berkompeten. Ya ada, tim pencari faktanya kan sudah ada, namanya Polri gitu kan. Namanya APH, Aparat Penegak Hukum. Aneh sekali kalau bikin lembaga lain ya di luar aparat penegak hukum yang ada. Baik institusinya maupun pedoman beracaranya ada semua kok gitu. Ya, kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru kan ada namanya peninjauan kembali. Silakan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi, apalagi dari asumsi dari masing-masing orang ya yang tidak memiliki kompetensi. Hanya pakar hukum berpendapat lalu berasumsi begini gitu kan ya. Faktanya seperti apa ya? Harus kita ikuti ya prosedur beracara yang benar. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Hotman juga menegaskan bahwa usulan pembuatan ini tidak menghentikan atau menutup kasus Vina, melainkan menunda agar seluruh fakta dapat terbongkar secara menyeluruh dan kasus ini tidak menguap begitu saja. Tim Liputan iNews melaporkan.